Jadi hidupkan malamnya, hidupkan siangnya. Baik, kalau salat malam waktunya kapan? Masa siang? Salat malam pasti malam. Nggak ada salat malam siang, kan? Makanya tahajud itu malam, qiyamul lail itu malam, witir itu malam. Kalau siang apa tadi? Puasa. Siang puasa. Aduh, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot ya. Baik, teman-teman, di penghujungnya, puasa siangnya, malam ibadah malam. Sekarang ada nggak ibadah yang ditunaikan tidak terikat waktu, bisa siang malam? Apa itu diantaranya? Ini bahasan terakhir kita. Dan di sini kita berhenti dalam kajian kita di pertemuan duha ini. Tuntunan yang terakhir, yang tidak dibatasi dengan waktu, bisa siang, bisa malam. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Sedekah. Baik. Apa artinya sedekah? Ya, baik ya. Sudah dipahami ya. Baik. Sedekah artinya bukan Allahu a'lam. Sedekah artinya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang mampu dilakukan itu namanya sedekah. Semua jenis kebaikan, ya, nama umumnya disebut dengan sedekah. Apapun itu. Ya, ini kita lihat. Jadi kalau kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dampaknya bisa meluas, maka dalam istilah fikih termasuk nanti di Quran, di hadis, namanya disebut dengan sedekah. Jenisnya ada 4. Silahkan nanti Anda bisa berpeluang memaksimalkan ini, baik siang atau malamnya. Dan biasanya Allah akan kasih peluang, mau siang mau malam, ada aja. 1, sedekah dalam bentuk harta. Sedekah dalam bentuk harta. Kita ambil contoh. Contoh pertama dalam bentuk harta, misal zakat. Ya. Kewajiban terkait harta benda bila mencapai jumlah tertentu, nisab tertentu dengan masa tertentu, haul, keluarkan. Ketika Anda mengeluarkan zakat, itu pola pengeluarannya, kebaikannya disebut dengan sedekah. Quran surah 9 ayat 60. Lihat kalimatnya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ketika Anda keluarkan zakat ke 8 golongan ini, itu disebut dengan sedekah namanya. Dan jamak kalimatnya sedaqat. Kenapa dijamakkan? Karena zakat itu akan berdampak kebaikan yang sifatnya meluas, dibutuhkan jamak banyak orang. Makanya orang lupa pun diminta diingatkan, bahkan ambil. Ya. Ambil Quran surah 9 dari ayat 103 itu. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil dari sebagian harta mereka sedekah, yang dimaksud zakat. Jadi kalau Anda punya kewajiban zakat sampai di bulan Sya'ban ini, awas, hati-hati. Kenapa banyak digalakkan? Supaya menghambat sebagian pemikiran orang-orang tertentu yang berpikir ingin memberikan zakatnya di Ramadan saja. Ya, karena ada sebagian kalangan menilai karena Ramadan dilipat gandakan pahala, tunda zakat walaupun sudah ada kewajiban, dia tunda sampai Ramadan. Pak, kan Ramadan pahalanya melimpah. Kita zakatnya Ramadan aja, Pak, jangan Sya'ban. Oh iya, Mak ya. Baiklah kalau begitu Ramadan. Masya Allah. Pak, semenit sebelum Ramadan tiba, meninggal. Kalau sudah meninggal, apa yang mau disalurkan? Bahkan nanti minta kepada Allah supaya diberi kesempatan lagi. Ya, silakan dah cek di surah Al-Munafiqun, kan? Surah 63 ayat 9 sampai 11. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri saya kesempatan sejenak untuk kembali untuk menyalurkan sedekah saya dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Hati-hati. Jadi kalau memang ada kewajiban zakat tiba di bulan ini, maka mulai bikin menunya. Besok kita berzakat nih. Memang tidak harus dihabiskan. Lihat bagaimana kuota-kuotanya, bagian-bagiannya mustahiknya, sesuai porsinya diberikan. Kalau ada kelebihan di Ramadan, bergabung dengan zakat selanjutnya, tata kembali. Tapi tidak harus ditahan, keluarkan. Jelas ya? Baik, dan pahalanya banyak disebut-sebut namanya itu si fulan, Masya Allah membagi hartanya, dia pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Seperti dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu dalam 24 jam sambil bekerja, beliau punya menu tuh. Hari ini kemana. Baik. Kedua, tidak semua orang bisa zakat. Karena dalam konteks
harta yang mungkin terbatas, tidak mencapai nisab. Ustaz, kalau saya punya uang cuma 1.000, 10.000, ya 20.000, saya pengen beramal juga dalam bentuk harta, apa poinnya? Maka Anda bisa menempuh yang kedua, namanya infak. Infak. Karena infak itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, kuota tertentu, waktu tertentu. Anda bisa keluarkan baik dalam keadaan lapang, luas, ataupun sempit, terbatas tertentu. Quran surah 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Masya Allah. Silakan hidupkan. Ya, apa saja boleh. Dan mohon izin ya, mohon maaf saya ingatkan bahwa infak itu tidak harus dalam bentuk uang. Bentuk materi, pakaian, makanan, macam-macam yang bermanfaat dalam kehidupan. Silakan, nggak ada masalah. Misalnya berbagi, ini ada aqua dikasih snack gitu kan, Masya Allah, ada orang datang, Anda belum kebagian gitu kan, Anda ada snacknya 1, begitu dibuka kuenya 3, Anda bagikan, akhi silahkan kan, Masya Allah, itu infak tuh ya, itu infak, itu indah gitu kan, silahkan, gak ada masalah, praktekkan. Itu bagian dari hal yang dituntunkan salah satunya. Kemudian teman-teman sekalian, bisa juga kita pahami begini, hati-hati, di Quran teori infak dibagi 2 bagian. Satu, infak wajib. Hati-hati ya, infak wajib. Quran surah keempat ayat 34. Sudah tuliskan nomor 10. Posisi paling kiri sebelah atas. Yaitu infak suami atau ayah kepada istri dan keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami itu, para ayah, diberikan kelebihan oleh Allah untuk memimpin rumah tangga, plus punya kemampuan diberikan perangkat untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak yang akan diberikan pada keluarganya. Nah, di bulan Sya'ban Pak, sunnahnya tingkatkan, tambah infaknya. Jangan senang dulu Bu ya. Ada aja gitu suasana tertentu. Baik, kita Pak, saya arahkan dulu ya supaya tidak salah ini dalam pengeluarannya. Nanti pulang-pulang ke rumah, Papa, kata Ustaz Adi, Masya Allah, saya yang salah gitu kan. Baik, yang dimaksud di sini, infak dimaksud di sini persiapan menuju ke Ramadannya. Dicek dalam konteks Sya'ban ini, tingkatkan, maksudnya apa? Lihat, kan Ramadan itu banyak peluang-peluang untuk meningkatkan kebaikan dengan ibadah. Ada tarawih, sholat, cek mau kena istri, barangkali sudah hampir 1 tahun belum diganti. Jilbabnya dilihat, anak-anak sarungnya, pakaiannya, Anda siapkan di rumah menyambut Ramadan. Jadi ketika Anda beli semua itu, tampilkan. Nah, insya Allah nanti kita mahya semuanya memulai malam tarawih pertama dengan rezeki yang Allah telah titipkan pada kita. Semuanya baru, alhamdulillah, kita pakai supaya dalam kiamat nanti semua menjadi saksi bagi kita semua. Indah. Jangan cuma Anda siapkan untuk lebaran. Lebaran baru. Supaya apa? Dilihat. Siapa yang lihat? Orang. Kenapa ketika Allah lihat, Anda tidak siapkan? Apa nggak bangga ketika dilihat Allah? Dan itu indah, hisabnya ringan gitu kan? Bukankah setiap harta kita akan ditanya? Hati-hati. Fulan, dari mana kamu dapatkan ini semua? Ya Allah, saya dapatkan rezeki yang sangat halal. Dan Kau maha tahu setiap keringat yang saya keluarkan. Kemana kamu kerjakan? Dan kemana kamu salurkan semua itu? Maka langsung, karena mulutnya nggak bicara, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tangan yang bicara. Ya Allah, saya dipakaikan pakaian itu kepada saya digunakan sholat malam pertama Ramadan. Pakaiannya mengatakan benar ya Allah. Sarungnya yang berkata benar ya Allah. Semua jadi saksi. Ini enak ketika Anda punya segala hal digunakan untuk ibadah, itu indah. Ya, rizkinya ditambah, Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Di hari kiamat ringan hisabnya. Nah, kalau punya pakaian baru dipakai apa? Oh, jangan, Masya Allah, nggak apa-apa ya. Begitu kiamat terjadi, Masya Allah, hisab. Dari mana kamu dapatkan semua ini? Dari rezeki yang sangat halal ya Allah. Engkau maha tahu setiap keringat yang keluar dari hamba. Kemana kamu gunakan undangan ya Allah? Kenapa saya undang kamu, kamu tidak pakai? Mau jawab apa? Coba siapkan, itu yang dimaksudkan. Mushafnya, ayo galakan lagi. Kan biasanya saat Ramadan sering kita baca Al-Quran. Jangan-jangan begitu mau baca nggak ada mushafnya. Begitu mau belajar nggak ada bukunya. Itu infak tuh ke situ arahnya. Bukan hari ini menu kita bukannya ini, besok sahur menunya begini. Ayo Pak, tambah lagi dong. Masya Allah. Seharusnya puasa itu membuat kita lebih hemat, bukan lebih boros. Puasa membuat kita lebih terarah, bukan lebih bias orientasi. Ini yang harus diluruskan. Halo, Ibu sepakat?
Baik ya, Bapak mau kena ya, pulang ke rumah tuh. Bapak juga sama, itu tingkatannya ke situ arahnya. Jelas ya? Di satu infak. Kemudian kalau itu sudah terisikan, baru yang sunnah. Sunnah itu bisa bebas, silahkan luas sekali. Tapi dahulukan yang 5 hal ya. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi kalau mau infak, silahkan terbuka luas. Tapi tolong dahulukan 5 hal dulu. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang baik-baik. Pada siapa? 1, maaf, lil walidain, orang tua dulu. Mohon orang tua ya. Perhatikan dulu sebagaimana orang tua perhatikan Anda. Masya Allah, waktu kecil itu bahkan sebelum lahir bajunya udah dicarikan, Pak, Bu. Carikan bajunya yang bagus, yang kelihatan indah. Kadang-kadang sebagian orang tua nyarinya susah gitu kan. Jual ini dulu, jual itu dulu, nyangkul dulu, hanya untuk memberikan pakaian terbaik. Masa setelah Anda dewasa, punya segalanya, untuk Ramadannya aja belum bisa memberikan sesuatu, padahal Anda sudah luar biasa cukupnya. Cobalah menabung. Saya itu nabung gitu, Masya Allah. Masih ingat saya ya. Nabung, saya pulang itu dari pesantren, saya lihat ibu saya itu sedang jemur pakaian ya. Senyum dari jauh itu. Setelah ayah meninggal, semua 97 saya masih ingat tuh pulang. Dia senyum, saya datang, Masya Allah saya cium tangannya, tapi saya kaget. Ini pakaiannya kemana? Kenapa begini gitu? Ada pakaian yang tidak layak menurut saya gitu kan. Padahal sebelum saya masuk pesantren pakaiannya bagus-bagus, baik dan sebagainya. Saya pergi ke dalam, saya bongkar pakaiannya dia. Gak ada yang bagus-bagus. Ya, hiasannya sudah nggak ada. Saya tanya kakak saya yang perempuan nomor 2. Jadi kenapa pakaiannya begini? Kemana? Itu saya diam, saya nangis luar biasa saat itu. Saya disampaikan bahwa sudah sejak kita sekolah itu mama diam, tidak memberikan apapun, informasi apapun, tapi beliau menjual semua pakaian terbaiknya, perhiasan terbaiknya. Kami nggak ada yang tahu sama sekali. Dia tahunya punya uang saku setara dengan yang lainnya. Ibu saya tanya kawan-kawan saya, tanya yang sudah di atas rating saya, berapa uang saku dalam sebulan biasa normal, supaya anak mendapatkan uang saku yang sama. Nggak ada keluhan di situ. Ternyata baru tahu kalau di rumah makan itu cuma nasi. Maaf, pagi-pagi mau berangkat cuma pisang goreng, kemudian minum kopi, ditahan sampai malam baru makan nasi. 150.000 dalam sebulan. Dalam suasana Masya Allah, itu sedang krisis macam saya nangis jadi-jadinya. Saya minta kepada Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram untuk haji. Saya berangkat ke Libya, Masya Allah, di situ saya berdoa. Saya tabung, Pak. Saya bayangkan jerit payahnya, darahnya, tangisannya, macam-macamnya. Terus setiap dapat uang saku, saya masukkan celengan, masukin. Saya doa, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Ibu saya begini, beri kesempatan ya Allah. Sampai tiba-tiba 2010, saya ditelepon, masih ingat saya bulan Februari. Ustaz, dapat undangan Ustaz, ya untuk nanti berangkat haji, ya jadi tugas di sana, tugas dari pemerintah. Saya langsung telepon ibu saya. Insya Allah mah kita haji tahun ini 2010. Ibu saya senyum dari jauh, saya rasakan itu. Gimana haji, dari mana biayanya ketika saya bilang insya Allah bisa. Saya nabung berapa yang dibutuhkan? Sekian, porsinya 25 juta. Saya beli celengan, saya berdoa kepada Allah. Setiap dapat uang saya masukkan. Ternyata bulan Juli, ya sepekan sebelumnya mesti kami setorkan itu. Saya buka celengan. Begitu dibuka, Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Butuh berapa tadi? 25 juta. Saya buka 1 juta. Doa lagi, ya Allah, ibu saya merawat saya, ibu saya gini, ibu saya mirip saya, ibu saya nengok saya di pesantren. Nangis kita minta sama Allah. Tiba-tiba 3 hari sebelum pendaftaran datang, ya saya nggak pernah cerita, datang orang nyampaikan, Ustaz, ibunya mau haji, biarkan kami saja nanti yang kemudian mengurus segala persiapannya. Daftar, selesai. Kisah belum berhenti. Begitu sudah didaftarkan, telepon lagi. Nah, alhamdulillah sudah daftar, Masya Allah. Kapan mah? Berangkat insya Allah 2013. Saya 2010. Saya bilang berangkat insya Allah 2010. Apa jawab ibu saya? Tidak. Kalau memang Allah tetapkan 2013, Mama nggak mau ngambil hak orang lain. Saya bilang bukan ngambil hak orang lain. Mungkin nanti ada peluang-peluang orang mundur kejadian tertentu, Mama bisa masuk ke situ. Daftar aja, bismillah. Begitu daftar kita berdoa lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Ramadan saya ingat betul, malam ke-27 kami sedang ada acara di kampus. Saya sedang mengisi acara, sedang seminar, ada dekan, direktur dan macam-macam. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saya lihat ibu saya langsung pamit ke rektor, ke macam-macam, ke belakang masjid. Saya terima, saya nangis hari itu. Ya, saya bersyukur pada Allah. Mama bisa haji katanya. Mama bisa berangkat. Kok bisa, saya bilang. Saya cek lagi, ternyata tahun itu ada penambahan kuota. Ya, 1 per 1000, 1000 per 1. Jadi setiap 1000 penduduk muslim di satu negara punya data 1.
Indonesia itu 220.000, yang tadinya 200.000 punya tambahan kuota 20.000, termasuk ibu saya di situ. Gak ada nyogok, gak ada macam-macam, gak ada segalanya, itu bersih murni. Ya, nanggung kami diberikan, belum selesai. Begitu sudah jadi mau berangkat, koper gak datang-datang. Mama gimana ini? Kopernya belum ada. Jangan-jangan masuk kota begini. Sudah bismillah, ada insya Allah. 3 hari sebelum berangkat, 2 hari baru ada koper. Lebih besar dibandingkan dengan jamaah yang lain. 30 kilo isinya. Masuk. Kemudian cek kesehatan. Orang lain udah nunggu-nunggu, beliau turun dari angkot. Begitu turun namanya disebut duluan. Disebut duluan namanya. Datang ke situ, cek, sehat semuanya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu sampai di Mekah, saya ikuti ke maktabnya. Saya lihat dari belakang. Saya nggak pernah panggil. Masya Allah, indah. Ya Allah, terkabul saya. Saya pakai baju yang ya. Masya Allah. Saya diamkan turun dari lift. Saya lihat, ya. Senang. Begitu jalan, baru saya rangkul tangannya. Saya katakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Indah gitu. Kenapa Anda tidak melakukan yang sama? Anda bisa menabung. Jadi kalau Anda belum bisa membalas jasanya, sekaligus setidaknya doakan gitu kan. Itu indah. Dan Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan Anda. Allah akan berikan keberkahan. Ya saya kadang-kadang heran ya, ada anak Masya Allah mobilnya bagus, macam-macam, dan pakai ini, pakai itu. Ibunya sendiri mengemis-kemis gitu kan. Anda ini gak mikir apa? Ya ridha Allah terletak pada orang tuanya. Apa Anda gak bisa berikan walau cuma doa macam-macam? Ibu Anda meninggal, Anda sedekah atas namanya. Bapak Anda wafat, sedekah atas namanya. Atas namanya silakan berikan. Beli mushaf modal 50.000, simpan di masjid. Ya, niatkan untuk orang tua Anda. Tidak harus dikasih foto, biarkan aja gitu kan. Begitu orang baca, pahala mengalir. Itu indah gitu kan. Itu Quran surah ke-46 ayat 15. Ada semua di situ. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan orang tua. Aqrabin, kerabat terdekat. Ya, anak paman, anak bibi, anak adik Anda dan sebagainya. Dan yatama, orang-orang miskin, masakin, ya maaf, orang yatim, masakin, orang miskin, dan yang terakhir ibnu sabil, orang yang kesulitan. Ya, orang yang kesulitan dalam bekalnya. Tidak harus dalam perjalanan ya. Ya, karena ada orang juga yang kiasnya sama, analoginya sama. Dia kesulitan bekal tapi tidak dalam perjalanan. Jadi mau jalan pun susah. Palestina, Syria, di Irak, Afghanistan, di Rohingya, jangankan mau jalan, di dalam aja susah dapat bekal. Itu yang kita coba maksimalkan. Itu infak. Baik, dari mana taunya infak bagian dari sedekah? Quran surah kedua ayat 264, posisi paling tinggi sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah Anda gugurkan sedekah kebaikan-kebaikan Anda dengan perbuatan yang merusak. Apa di antaranya? Contoh sedekah yang bisa merusak, yang dirusak oleh amalan yang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak. Jadi di sini infak disebutkan bagian dari sedekah. Jelas ya? Jadi infak bagian dari sedekah yang pahalanya luas. Ya, tapi ada orang riya, sayang ria'an nas, karena riya habis semua amalannya. Maka dari itu, ayo kita maksimalkan. Kalau ada titipan harta benda, silahkan gunakan untuk berinfak salah satunya, dan tidak harus dengan uang, dengan makanan. Ya. Ayo hadis-hadisnya dipraktekkan ya, cuma jangan jadi teori saja. Jika Anda memasak masakan kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah masakan itu walaupun cuma kuahnya. Kalau masak kuah, ya kalau masak isinya bagi dengan isinya gitu kan. Oh, saya ingin mempraktekkan hadis Nabi. Kuahnya kasih tetangga, dagingnya makan sendiri. Tidak, hadis itu ingin berbicara kalau Anda masak kuah saja, supaya tidak ada dugaan yang salah di tetangga Anda. Dulu tetangga kita masak opor ya, gak bagi-bagi, padahal cuma kuah opor. Ya isinya singkong gitu kan. Jadi supaya nggak salah duga di situ. Ya bagi, ya ayo hidupkan. Kalau Anda bahkan punya tanaman, gitu kan? Ada buahnya, bagi dengan tetangga. Apalagi kalau buahnya itu merambat ke tempat tetangga Anda. Itu hak bersama. Awas hati-hati. Kemarin kami olahraga ya di hari Jumat, kemudian makan kelapa muda itu. Ya, tubuhnya di jalan. Saya uji pemiliknya. Itu punya siapa? Saya senang sekali jawabannya, Masya Allah. Itu hak bersama Ustaz, karena tumbuhnya di jalan. Kalau yang nanam si fulan. Benar. Jadi kalau tumbuh di wilayah umum, itu hak bersama. Kita nggak boleh marah. Termasuk Anda punya tetangga, walaupun tetangga Anda non muslim. Anda muslim, punya buah mangga, buahnya merambat ke tempat tetangga begini, itu hak mustarak, hak bersama. Nggak boleh Anda marah. Kalau bisa jadikan lahan dakwah, sampaikan pada tetangga Anda. Pak, ya Bu, ya Pak,
itu ada mangga merambat ke tempat bapak. Oh iya, mangganya bapak. Bukan pak, itu bukan mangga saya, itu mangga kita bersama. Sepanjang itu merambat ke tempat bapak, bapak boleh ngambil dari situ, nikmati silakan. Gak usah minta izin pak ya. Kok begitu? Itu ketentuan pak dalam ajaran kami di Islam. Di Islam itu kalau ada bersamaan, kita harus berbagi, dan itu hak bersama. Masya Allah, bagus ya ajaran Islam. Pak diambil, pelajari, mungkin dia masuk Islam, mungkin jadi bagian dari hidayah. Besoknya ayam kita ke tempat dia, Masya Allah, langsung dia masak kan, undang kita lagi malamnya. Masya Allah, Pak sebagai balas yang kemarin kami mau makan malam ini datang ya. Masya Allah, begitu makan enak betul Pak ayamnya, ayam bapak main ke saya. Pokoknya ada aja lah. Baik, ini harta. Kalau nggak ada harta pakai tenaga, ya kan? Mohon izin, ini Anda mau pulang, mungkin ada sampah-sampah, ada macam-macam. Gak usah tunggu orang lain. Sya'ban, Anda aja dengan tenaga. Ini, ambil, pungut, simpan. Kadang-kadang begini, ada yang diperlihatkan di pandangan mata Anda, tidak pada yang lain. Itu artinya Allah hanya ingin berikan pahalanya kepada Anda, bukan pada yang lain. Jadi kadang-kadang orang aneh, dikasih pahala begini, malah nunjuk orang lain. Mas sini ya, Mas kan marbot masjid nih. Ini kan ada sampah di sini. Masjid itu harus bersih dong. Masya Allah, Anda yang dikasih, kenapa Anda berikan pada orang lain? Rugi. Sepanjang ada peluang yang ringan-ringan terbuka, ambil. Ini ada ide ketiga. Biasanya kalau Sya'ban itu banyak sekali ide-ide yang dihadirkan untuk kepentingan Ramadan. Ya, nanti kalau sholat sekian rakaat, Pak, boleh nggak kami usul imamnya tolong Pak ya yang hafal Quran, yang bacanya bagus, supaya kita bisa khusyuk bacaan salatnya. Begitu ide Anda diterima, dipanggil si fulan ngimamin orang khusyuk salat, itu Anda mendapatkan pahala dari semua orang yang salat di situ. Hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Pak, tolong Pak jangan sepi malamnya Pak, habis tarawih tolong ada kultumnya, tapi yang berkualitas Pak, jangan cuma sekedar cerita, bukan yang ngulang-ngulang, cari yang terbaik, kita bikin temanya Pak, terus minta resumnya dari ustadznya. Begitu itu dilakukan, resumnya dibagikan, orang pahami, orang amalkan, Anda dapat pahala dari semua orang itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ayo bikin ide-ide yang bagus, yang cemerlang di Sya'ban ini, susun jadwal untuk Ramadan, hadirkan, dapat pahalanya. Termasuk yang kreatif, susun jadwal imsakiyah, bikin status-status, jadwal puasa insya Allah gini, jadwal kultum begini, itu Masya Allah banyak pahalanya, banyak. Terakhir, kalau tidak bisa dengan ini semua, harta belum ada, tenaga juga belum kuat, kemudian ide juga belum tampil, setidaknya kata Nabi, senyum. Bahagiakan orang dengan senyuman. Basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan orang, memberikan kenyamanan, itu bagian dari sedekah. Tebarkan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat hadisnya ya, ingat hadisnya. Senyum yang membahagiakan, bukan senyum buat orang lain susah. Ya, atau buat orang lain khawatir ya. Anda pulang dari sini, dari jalan pas sampai rumah senyum aja sini. Sampai depan senyum. Dari mana? Habis taklim Ustaz Adi. Aman, saya yang salah lagi di situ kan? Allahu Akbar, muncul tahdir lagi kan? Ada aja. Baik ya, cukup ya.